Kombes Arif, sejauh ini hari ini agendanya apa dan seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon terhitung kemarin sudah melaksanakan beberapa rapat koordinasi persiapan sekaligus juga mengakselerasikan program pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat wilayah Jawa Bali. Untuk Kabupaten Cirebon masuk kategori level 3 sehingga kemudian implementasi daripada pelaksanaan PPKM darurat tersebut kita koordinasikan, kita komunikasikan beserta unsur TNI dan seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah maupun juga SKPD terkait. Hari ini adalah mulai pemberlakuan PPKM darurat terhitung mulai tanggal 3 Juli pukul 00.00 tadi malam sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Tadi kita laksanakan apel bersama dari Polri, TNI dan juga dukungan dari Pak Danjon Brimob. Kemudian pasca pelaksanaan apel kita konsolidasi dan kemudian kita lakukan patroli sekaligus pengawasan. Artinya sektor-sektor sebagaimana ketentuan diatur dalam PPKM darurat itu, kita berharap komunikasi, kerjasama dan partisipasi aktifnya untuk sama-sama mensukseskan program PPKM darurat ini dalam rangka menekan angka penyebaran COVID. Tadi kita sudah melaksanakan pengecekan di tempat ibadah, dimulai di Masjid Agung, kemudian juga rumah makan, Kelapa Manis, kemudian juga objek wisata waterboom, dan ini sekarang kita di tempat ibadah di gereja. Artinya kalau kemudian seluruh sektor-sektor, baik sektor-sektor peribadatan, sektor usaha maupun juga sektor kegiatan masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk sama-sama berpartisipasi aktif, maka insya Allah PPKM darurat ini akan bisa dilaksanakan dengan optimal sehingga angka penyebaran pandemi di Kabupaten Cirebon ini bisa turun dan bisa kita kendalikan. Mekanismenya apakah akan ada penutupan di beberapa lokasi atau bagaimana Pak Kapolres? Jadi kalau untuk pelaksanaannya kita merujuk pada Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Di situ sudah tertuang jelas. Untuk kemudian sektor-sektor dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor kritikal, sektor esensial, dan sektor non-esensial. Sektor kritikal yaitu terkait dengan layanan kesehatan, layanan keamanan, layanan pangan, itu semuanya 100% berjalan. Kemudian untuk sektor-sektor esensial itu 50-50. Di antaranya perbankan itu 50% work from home, 50% work from office. Nah, sektor termasuk juga pasar. Itu kalau kemudian pasar-pasar tradisional itu dibatasi pengunjungnya 50% dan tutup sampai dengan pukul 20.00. Nah, sektor-sektor non-esensial, seni, budaya, pariwisata itu semuanya close atau tutup. Tempat makan termasuk sektor esensial sehingga kemudian dia masih buka namun tidak melayani makan di tempat, hanya kemudian take away. Nah, itulah yang kemudian kita sosialisasikan, kita sampaikan melalui seluruh aparatur pemerintah, TNI, Polri dan juga pemerintahan daerah sampai dengan level desa untuk terus menyampaikan informasi sekaligus juga melakukan pengawasan dan kita juga laksanakan penertiban. Adakah penyekatan khusus di beberapa titik untuk penempatan anggota Pak Kapolres? Penyekatan sudah kita laksanakan terhitung mulai seminggu yang lalu sebenarnya. Ada 3 titik termasuk juga malam kita laksanakan mobiling penyekatan untuk terus bahu-membahu dengan unsur TNI dan juga Danjon Brimob melakukan operasi penertiban. Artinya di samping kemudian kita melaksanakan himbauan sosialisasi, apabila kita kemudian masih menemukan sektor-sektor usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka kemudian kita tertibkan dengan konsep penertiban yang memadai. Supporting anggotanya berapa dan yang diterjunkan dan? Supporting anggota yang kita laksanakan untuk penggelaran keseluruhan pasukan ini dari TNI adalah sebanyak 148, kemudian dari kita kurang lebih 550, dan kemudian dari teman-teman Danjon Brimob adalah 1 kompi. Baik. Oke. Dari TNI dalam hal ini Kodim 0620 seperti apa untuk PPKM darurat di wilayah Kabupaten Cirebon, Pak Dandim? Jadi begini rekan-rekan sekalian, kita sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, jadi merupakan suatu gugus tugas satuan yang utuh, tidak terpisahkan.
TNI, Polri maupun daripada rekan-rekan Brimob, kemudian aparat pemerintah daerah yang lainnya, ini menjadikan suatu kesatuan. Kita harus mensukseskan program ini karena ini adalah merupakan perintah langsung dari pemimpin tertinggi negara. Kemudian kunci keberhasilan daripada program ini terletak pada kepedulian, kemudian peran serta daripada unsur level pimpinan di bawah, yaitu para lurah, UU, kemudian sampai dengan tingkat RT dan RW. Dan yang menjadi kunci adalah kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Danyan, bagaimana Pak? Tadi Brimob sendiri Pak dukungannya Pak untuk pengamanan PPKM darurat ini Pak? Kalau dari Brimob yang jelas kami mendukung secara penuh apa yang menjadi program, kemudian apa yang dilaksanakan oleh satuan wilayah, terutama dari Polres, Polresta. Kami siapkan pasukan full, kita dukung untuk suksesnya PPKM darurat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.